Halo sahabat Indonesia Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa sebelum belajar agar kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan serta rahmat dan hidayahnya juga. Untuk itu, mari kita membaca doa sebelum belajar. Membaca doa, kita mulai. Selesai. Tetap semangat. Salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar istilah organisasi internasional? Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai tanggung jawab dan hak yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Organisasi pertama yang akan kita bahas adalah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terbentuknya PBB merupakan perjalanan panjang dari serangkaian pembicaraan yang menghasilkan naskah dalam kegiatan-kegiatan antara lain Piagam Atlantik, Konferensi Washington, Konferensi Moskow, dan Konferensi San Francisco. Adapun peran Indonesia terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama, secara tidak langsung, Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerjasama dalam Konferensi Asia Afrika, ASEAN maupun gerakan non-blok. Kedua, secara langsung Indonesia mengirimkan pasukan Garuda sebagai sumbangan terhadap PP untuk menciptakan perdamaian dunia. Ketiga, pada tahun 1985 Indonesia membantu Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan bantuan pangan ketika ada negara yang dilanda bahaya kelaparan. Dan terakhir, Indonesia pernah dipilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, serta masih banyak lagi peran Indonesia terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pertama, memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Kedua, memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental
tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Dan yang ketiga, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa. Keempat, mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam menciptakan kerjasama antar bangsa. Organisasi kedua yang akan kita bahas adalah ASEAN. Terbentuknya ASEAN ada dua faktor, faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, lahirlah negara-negara baru di Asia Tenggara. Dan faktor eksternnya adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara merasa khawatir oleh gerakan komunis yang berusaha menguasai seluruh Vietnam, Laos, dan Kamboja sebagai negara komunis. Selanjutnya adalah sejarah berdirinya ASEAN. Deklarasi ASEAN ditandatangani pada 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh utusan dari 5 negara di kawasan Asia Tenggara. Adapun peran Indonesia dalam ASEAN adalah Indonesia termasuk salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Indonesia juga membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam berbagai masalah. Indonesia adalah negara penyelenggara KTT pertama ASEAN yang berlangsung di Denpasar, Bali. Indonesia juga ditunjuk sebagai tempat kedudukan sekretariat tetap ASEAN. Adapun beberapa tujuan dari organisasi internasional ASEAN. Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Seterusnya adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Tujuan selanjutnya adalah meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling bekerja sama dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, serta saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi. Selanjutnya, tujuan ASEAN adalah bekerja sama dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri, pemasaran, perdagangan, komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan, komunikasi, dan peningkatan taraf hidup rakyat. Organisasi internasional selanjutnya yang akan kita bahas adalah Konferensi Asia Afrika. Sejarah Konferensi Asia Afrika. Terwujudnya Konferensi Asia Afrika didahului oleh Konferensi Kolombo dan Konferensi Bogor. Konferensi Kolombo dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954 dengan dihadiri oleh 5 wakil dari 5 negara. Nah, sedangkan Konferensi Bogor dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1954
sebagai kelanjutan dari Konferensi Kolombo. Adapun latar belakang dari terbentuknya Konferensi Asia Afrika adalah bangsa-bangsa Asia Afrika memiliki persamaan nasib dan sejarah, yakni sama-sama pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Semakin meningkatnya kesadaran bangsa Asia Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Perubahan politik serta Perang Dunia Kedua berakhir, yaitu situasi internasional diliputi kecemasan akibat perlombaan senjata antara blok barat dan blok timur. Selanjutnya adalah tujuan dari organisasi internasional Konferensi Asia Afrika adalah meninjau kedudukan Asia Afrika dan rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerjasama internasional, dan mengembangkan saling pengertian dan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia Afrika, serta meninjau hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta, dan mempertimbangkan kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Organisasi internasional selanjutnya adalah Gerakan Non-Blok. Adanya krisis Kuba, yaitu Uni Soviet membangun pangkalan peluru kendali secara besar-besaran di Kuba, dan adanya ketegangan antara blok barat dan blok timur. Latar belakang berdirinya Gerakan Non-Blok diilhami oleh Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Tujuan dan peran Gerakan Non-Blok. Tujuan dari Gerakan Non-Blok adalah untuk meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara blok barat dan blok timur. Indonesia ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok dengan menandatangani sebuah deklarasi. Indonesia juga sebagai tempat penyelenggara KTT Gerakan Non-Blok ke-10 yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 6 September 1992 di Jakarta. Nah, setelah pembahasan dari beberapa organisasi internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, Konferensi Asia Afrika, dan Gerakan Non-Blok, coba kalian identifikasi mengenai organisasi internasional lainnya yang diikuti oleh Indonesia. Kemudian, analisis peran Indonesia dalam organisasi tersebut. Tugasnya jangan lupa dikerjakan dan tetap semangat serta jangan lupa bahagia.